Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang setia menunggu di channel Indi Ghazali. Hari ini ceritanya kita pengen membahas tentang sebuah mitos di masyarakat kita, yang dimana mitos ini selalu berhubungan dengan kegiatan yang sehari-hari dan banyak hal. Dan mitos ini juga memerlukan sebuah hal atau sebuah benda. Bersama saya Aditya dan Om Irfan akan kita bahas masalah mitos ini. Oke? Tunggu terus dan tonton videonya. Oke, teman-teman, baik lagi, dan sesuai janji Adit, sekarang kita mau ngebahas tentang benda yang akan kita bahas di dalam mitos ini, dimana benda ini selalu ada di setiap kegiatan, terutama dengan berhubungan dengan ibu hamil. Mau tahu bendanya apa? Kita lihat. Oke. Bendanya sebenarnya sih Adit juga nggak tahu ini apa ya. Mungkin nanti akan lebih banyak dijelasin sama Om Irfan. Cuman yang pasti benda ini selalu melekat terutama dalam kebudayaan Sunda dan ketika sedang hamil atau pada anak kecil. Nah, bendanya itu ini. Oke, kita tanya langsung ke Om Irfan. Om Irfan, Oh iya, ini apa sih sebenarnya? coba saya lihat dulu ya. Jadi inilah benda yang selalu ada di terutama bagi ibu hamil ya. Jadi mitos di kalangan orang Sunda itu atau masyarakat Jawa Barat, ketika ibu hamil itu selalu menggunakan ini, yang ini namanya panglai ya, panglai atau sebut. Kalau bahasa umumnya biasanya Nah, ini bahasa umumnya adalah bangle. 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 Bener ya. bangle. Ya, bangle. Kalau bahasa Sunda atau bahasa Jawa Barat bilangnya adalah panglai. Jadi panglai ini sejenis tanaman palawija atau tanaman seperti jahe dan sebagainya yang mempunyai wangi yang khusus, wangi yang sangat kuat. Nah, berhubungan dengan mitos, bagaimana ini bisa menjadi mitos? Karena ini dipercaya bagi masyarakat kita atau masyarakat Jawa Barat bisa mengusir roh halus yang sering mengganggu. Karena kan di budaya kita itu kadang ibu hamil, anak kecil itu sering banyak yang mengganggu. Nah, pada zaman dulu ini digunakan untuk menyamarkan. Jadi yang kita tahu di dalam dunia mistis ya, ibu hamil, anak kecil itu mempunyai bau yang sangat khas. Jadi punya bau sangat khas. Jadi digunakanlah panglai atau banglai ini untuk menyamarkan. Jadi fungsinya panglai atau panglai ini untuk menyamarkan bau dari bayi-bayi tersebut gitu. Nah, kemudian di kita yang kenapa jadi mitos. Nah, ini biasanya di masyarakat kita itu di ibu hamil sering disatukan dengan gunting, dengan pisau kecil. Ya. Nah, bukan itu jadi bahaya tuh ya? sebenarnya sih itu bahaya ya. Iya. Karena kan yang saya Kan tahu, kita nggak tahu nih kan, ngilip-ngilipin ke sini tiba-tiba dia jalan cuk kan. ya. Nah, Itu yang harus kita bahas. Jadi di sini tuh kalau kita secara goib ya. Jadi bangle itu sebenarnya tidak ada, dalam artian tidak ada khasiat apapun, hanya punya bau yang sangat khas yang bisa menyamarkan. Nah, masyarakat dulu, orang tua kita dulu ini menggunakan bangle ini untuk menyamarkan bau si bayi. Karena yang kita tahu, orang hamil, anak bayi itu mempunyai daya tarik atau bau yang sangat khas yang bisa menarik makhluk halus untuk datang ke kita. Karena di dalam kita juga ada hadis, kalau nggak salah berbunyi, jika datang malam segeralah kalian menutup pintu dan suruhlah masuk anak istri kalian. Nah, karena memang pergantian waktu dari siang ke malam itu sering di situ terjadi waktu yang sangat kritis, apalagi ibu hamil. Nah, dulu pada zaman ibu hamil zaman itu dikarenakan itu ada bau khas yang jadi orang tua dulu khawatir takut ada apa-apa, makanya baunya itu disamakan dengan bau bangle. Nah, gitu. Oke. Kalau begitu tadi sih sebenarnya Adit masih sedikit bingung ya tentang masalah kenapa sih kok ada bau khas ya. Memang kalau misalkan dipikirkan secara logika, ketika kita nyium bayi, mau bayi sebau apapun pasti
wangi ya gitu. betul, Nah, betul. apa itu, atau mungkin yang jadi pertanyaan tuh terkadang ibu hamilnya nih kenapa kok ada bau khas, sehingga maaf ya buat teman-teman, untuk makhluk-makhluk yang tidak kasat mata pun kenapa bisa mencium itu gitu. Nah, karena memang Didi sih kadang-kadang suka denger gini ya, kadang-kadang ada yang kayak gini, apa sih namanya, buat ibu hamil nanti kalau umur sekian bulan sama sekian bulan jangan keluar rumah dulu, terus harus ditemenin, harus apa segala macam gitu. Nah, si mitos ini tuh sebenarnya terutama untuk daerah Sunda sendiri Ya. gitu, dari Bangle ini tuh sejak kapan sih? Nah, kalau yang saya tahu ini sejak dulu ya, yang jadi kan dulu itu yang saya tangkap itu, kenapa kan di ibu hamil sering diselipkan penitik ya. Penitik, jadi gini ya, yang saya praktekkan, ini kan Bangle sedikit segini ya. Kok kayak kunyit ya? Ya, memang bentuknya kayak kunyit seperti ini ya. Jika cuman baunya khas, coba. Oh iya khas bener. Baunya dan lebih kuat ya, lebih kuat. Iya. Nah, bau ini biasanya di masyarakat Sunda itu dibarengin dengan pisau atau gunting. Nah, gunanya seperti ini dari zaman dulu. Ini dari zaman kakek nenek moyang kita. Jadi yang tadi saya bilang, bahwa ibu hamil, anak kecil, bagi sebagian makhluk halus itu mereka mempunyai bau yang sangat khas. Karena yang tadi saya bilang, bagi mereka itu bahkan ada satu jin yang bisa masuk ke rahim salah seorang wanita. Menarik itu sempat menarik teman-teman. Ya. Ini baru tahu ya. Ternyata dari kata Om Irfan ada satu jin. Mungkin benar atau tidaknya saya juga nggak ngerti, percaya atau tidaknya. Cuman memang dari mitos yang beredar banyak yang mengatakan bahwa ini ada satu jin nih. Kita coba tanya lagi lebih jelas. Gimana sih Om Irfan, jin apa sih? Nah, jadi kan di dalam hadis pun dijelaskan yang tadi saya bilang, jin yang suka mengganggu makhluk anak kecil atau ibu hamil itu, kalau di dalam Islam dijelaskan adalah sejenis umu sabian ya, umu sibian ya, kalau nama jin dalam Islam. Tapi yang menurut saya sendiri memang ada jin itu yang masuk ke dalam rahim perempuan gitu. Rahim perempuan, dan berarti jadi rentan banget ya. Jadi kadang-kadang kenapa tadi tuh, maaf ya jadi agak sedikit. Jadi kita kalau ngomong seperti ini buat teman-teman jujur, no script, ini kita merinding asli. Ini baru ngomongin Serius. doang merinding nih, serius, Ya. serius, nggak bohong. Nah, jadi kan kemarin kan jadi kita kembali lagi yang tadi ya. Siang loh padahal ya. Betul. Jadi kan kayak ngomong ini ya. Kenapa jin itu bisa masuk? Ya. Jin itu bisa masuk ke dalam rahim seorang perempuan. Jadi ketika perempuan itu mengandung, apalagi umurnya di bawah 4 bulan, itu jin itu bisa masuk ke dalam rahim perempuan, dan masuk ke dalam rahimnya itu bisa nendang si calon janinnya itu, dan janin itu bisa menyebabkan keguguran. Itu ada jin yang seperti itu yang masuk ke dalam. Nah, itu orang tua dulu sangat khawatir dengan anak-anaknya, sehingga orang tua dulu gimana nih caranya untuk menyamarkan bau si bayi itu. Makanya dicarilah tanaman ini yang namanya panglai atau sebutkan bangle ya, dan ini disertai dengan gunting atau pisau. Nah, fungsi dari gunting atau pisau itu tersendiri, karena dulu zaman dulu belum adanya bidan, belum banyaknya dokter-dokter praktek ya. Jadi dulu itu kalau ada terjadi apa-apa di jalan, mereka itu dapat penanganan pertama. Jadi pisau itu gunanya untuk memotong tali pusar. Nah, Ya. tali pusar. Nah, Ya. panglai untuk menyamarkan wangi dari bayi itu tersendiri, dari janin Oh, oke. calon bayi. Oke. Nah, salahnya di kita di sini tuh dia cerita ini dibumbui cerita-cerita mistis. Takut inilah, takut itulah. Ya. Jadi seperti itu. Makanya saya bilang, nah itu yang tadi kata Didit bilang, Om, itu bahaya ya kalau misalkan digantungkan di baju. Iya kan, Ya maksudnya betul gitu. gunting tuh benda Tajam tajam ya. Maksudnya kalau misalkan ditaruh di tempat yang salah, nusuk dong. Ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi berbahaya juga sih sebenarnya, guys. Teman-teman, kalau misalkan bawa gunting gitu, apalagi dalam ibu hamil gitu kan. Kadang-kadang sih nggak masuk logika ya, tapi suka nggak suka ini mitos, dan memang sampai sekarang dipercaya, betul Om Irfan? Betul. Jadi sangat-sangat terjadi. Jadi di masyarakat kita itu, maaf bagi orang yang awam, jadi kemana-mana pun kadang-kadang saya kemarin nengok tetangga saya yang baru lahiran ya, itu saya lihat di pinggir bantal si bayi itu ada panglai dan ada gunting. Saya mau ngomong gimana, dan mereka ini yang sudah menjadi mitos keyakinan mereka ya. Saya mau mencari pun saya bingung, karena bagi anak kecil, bagi mereka tidak dalam artian bahaya. Jadi orang tua itu berpikir ini buat penjagaan bagi mereka. Sebenarnya yang bisa menjaga
bagi mereka itu pernikahan hanya satu, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman, kurang lebih kita habis membicarakan mitos tentang si Panglai ini ya. Jadi dimana sebuah tumbuhan yang sebenarnya sih antara percaya nggak percaya tapi bisa nolongin kita suatu saat kelak kalau teman-teman udah ada yang hamil atau yang sudah menikah, sudah punya anak. Terus untuk di budaya Sunda sendiri dan panglai itu sampai sekarang masih digunakan gitu. Jadi untuk hari ini sekian dulu, saksikan video mitos berikutnya yang akan lebih seru lagi. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum.